Ya harapan saya semua akan berkeris pada masanya. Itu harapan saya. Dan saya berharap generasi muda itu tidak takut untuk merawat pusaka sangkolnya. Jadi kembali lagi nih Mas, untuk tadi kan bukan empu Kecaren ya. Kecaren. Nah, untuk Kemurkali. Kemurkali. Oh, nama aslinya Kemurkali. Kemacan. Kemacan. Nah, untuk buatan dari empu Kemacan. Enggak, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ini. Nah, ini contohnya. Bentuk wilayah. Ini bentuk wilayahnya, katanya orang sini ini melopau. Biji mangga. Nah, pamornya rata-rata ini kulit semongko. Bentuk model kalau semongko itu kan beda garis saya itu. Iya, ini kulit semongko ini, pamor kulit semongko. Pamornya kulit semongko. Kulit semongko. Bentuk wilayahnya ini melopau, katanya orang sini melopau. Agak tebal itu. Nah, yang ini kalau berema hampir mirip kalau berema dengan karang dua ini. Itu burung. Siapa tahu? Oh, ini berema. Ini berema. Kelihatannya tipis, tapi pamornya tebal. Kesannya tipis, tapi pamornya tebal. Lurus, bentuk wilayahnya lurus. Tipis artinya bentuk ketebalan besinya dia tipis kelihatannya. Tak melopau istilahnya, lurus. Lurus. Melopau ya, bubung. Memperema lurus, kesannya lurus. Datar gitu ya. Datar. Tebel tapi kan. Tebel, Enggak tipis. tapi kalau lihat tipis katanya. Tapi kayak tipis. Kayak tipis. Berama. Berema. Namanya berema. Berema. Itu daerah mana Berema ini? Konon ceritanya Berema ini Pandian. Pandian. Daerah Pandian. Kalau Karang Dua ini di Karang Dua. Berema itu Berema itu nama empunya apa nama daerahnya itu? Nama empunya. Empu Berema. Saya dari Pandian. Pandian. Jadi tiap daerah itu memang punya jenengan istilahnya, punya kekhasan empunya. Gitu. Jadi tiap empu memiliki ciri khas. Gitu. Jadi kayak bermaju, kemudian ada talesek, yang kita ada artefaknya tuh talesek, seperti ini talesek. Jadi ini sepuh itu seera dengan bermaju, serkeng bermaju, tampar. Jadi bilahnya ya sederhana. Yang menjadi ciri khas di pesinya ya Mas ya. Pesinya itu agak kotak. Pesi itu sebelah mana itu? Di dalam sini. Oh, dalam sini. Pakse. Kalau di sini pakse. Kata orang sebelah besi. Saya dulu waktu awal-awal suka ke itu kan mau nanya pakse kan ke orang Jawa kan. Bingung mereka. Ini apa bahasanya pakse gitu kan. Ternyata nemu aja Besi. Ini talesek ada juga, bermaju. Itu yang dari mana? Ini talesek Gapura. Oh, dari Gapura. Jadi ada serkeng, cuma kita lagi cari artefaknya. Nah ini bermaju. Jadi paling tidak kan tiap daerah kita bisa menginventarisir lah dari kekhasannya. Bahkan bermaju pun ada beberapa generasi ya masih ya, dari yang sepuh sampai ke yang muda misalkan.
Tapi bentuknya ciri khasnya sama, tetap pakai yang pertama. Beda, ada perubahan. Di bentuk itu ada perubahan. Cuma besinya tetap Sama besinya. warna besi, bentuk pamornya, total karung gidis. Tetel karung. Kue tetel itu ya, kue tetel. Right. Nah, ini untuk penjelasannya yang lebih pas kita ini masih itu. Sedang tipis kayak gitu. Kalau besi bernuaju ya ini karakter besinya bernuaju. Nah, karakter pamornya kapu, lumah, sederhana. Beda dengan yang tadi yang berumah itu. Pamornya deling katanya, deling. Tebal. Perbedaannya di sana. Simpel, hanya lurus itu ya. Simpel, sederhana. 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 Bahkan pamornya kadang nggak berbentuk ya, Mas. Iya. Langsung apa ya istilahnya itu? Seperti kalau anu itu pamor tiban itu bikin aja langsung dibuat itu. Ngambil apa adanya. Nah, ambil apa adanya. Oke. Ban maju. Terus selanjutnya apa tuh? Selain ban maju. Kalau yang fenomenal ya, yang fenomenal yang paling wow karyanya. itu ada Citra Nala. Citra Nala. Beliau itu Salah orang satu empu keraton yang karyanya ini luar biasa itu Citra Nala. tapi yang tadi itu juga apa yang empu yang berema terus kanan tua terus penuh itu juga masuk dalam empu keraton dulu. Apa hanya itu lah? Begini, kalau empu dulu dari riwayat tutur ya, folklore itu riwayat tutur dulu raja memesan tentu. Cuma di zamannya Panembahan ini punya empu. Di antaranya itu Kedumbung, Citronolo. Di mana Citronolo ini karyanya memang istimewa. Banyak contohnya ini salah satu Ini yang dari yang semasa di Sumenep. Nah itu sih. Citra Nala. Ini Citra Nala ketika masih di keraton. Masih di keraton. Jadi perbedaannya dengan di luar keraton itu dari deling pamornya, dari warna pamornya. Kita juga ada yang Citra Nala yang di luar keraton. Setelah dari Sumenep itu kita juga ada. Jadi warna pamornya ini berbeda. Nah, karakter pamornya. karakter pamornya. Jadi ini sama-sama Citra Nala, cuma yang ini ketika masih di keraton, ini sudah di luar. Jadi karakter pamornya kan bisa kelihatan, ketara banget kan. Berbeda. Yang di keraton itu lebih lebih cerah, ya kan, deling, istilah di Jawa itu deling. Kemudian yang ketika sudah di luar enggak sedeling yang di keraton. Artinya deling itu lebih terang. Gitu. Lebih terang. Nah, ini sama-sama Citra Nala, cuma warna pamornya yang berbeda. Berbeda. Ciri khas dari Citra Nala itu, jadi di pakse itu ada ciri khas semacam gelang. Oh, sebagai identitasnya. Identitas. Kemudian di bawah gonjo itu ada totoan, ada apako, istilah orang Sumatera itu apako. Jadi ada bulat-bulat. Oh, ada titik semacam bentuk paku itu. Iya, betul. Itu yang membedakan antara pusaka keraton yang dibuat di keraton dan yang di luar untuk khas yang Citra Nala. Kemudian Citra Nala ini apakah punya pamor komersil? Gitu kan? Itu kan biasanya pertanyaan korektor kan seperti itu. Citra Nala ini ternyata juga bikin pamor-pamor komersil, misalkan Junjung Derajat yang saujung istilah di sini. Kalau istilah Jawa itu ujung gunung.
Itu ada temen juga punya. Kemudian ada melati bonang Serenteng. serenteng. Nah, itu juga bonang serenteng itu juga ada. Ini artefaknya ada. Salah satu pusaka keraton. Ini salah satu pusaka keraton ini. Jadi asli keraton itu. Asli Iya. keraton. Dan peninggalan keluarga besar. Ini peninggalan keluarga besar sehingga sanadnya nih jelas gitu kan. Sanadnya jelas. Riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari siapa baru perawinya tuh siapa, apa Bukhari Muslim gitu kan gitu. Jadi sanadnya jelas ini. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan ini istilahnya sakuntum. Artinya Berarti belum utuh ada semua. perubahan. Belum ada perubahan. Dari ledernya, handle-nya, kemudian warangkanya. Ini warangka namanya warangka demudangan. Udang-udangan. Ya udah. Udang. Ya, demudangan. Udangan. Ini untuk handle-nya. Ini kocuk marenges. Kocuk. Iya, kocuk marenges. Burung kocuk itu. Ya, mau kocuk. Kocuk marenges. Saya heran kenapa kok bisa kocuk marenges gitu ya. Entah dulu tukang merangginya itu lihat kocuk ketika lagi kehujanan gitu. Ada lagi. Iya. Atau mungkin ketika sang raja memesan itu kondisi emosi pribadinya mungkin, atau mungkin lagi terenyuh gitu. Ada bilang kocuk marenges, ada bilang kocuk marengis. Marenges. Ada dua berarti versi. ada dua versi ya. Marenges sama marengis. Marenges Marenges. Nah, ini kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa nih. Ciri yang paling ketara dari Citranala itu ya di peksi itu. Peksi. Kemudian bentuknya ada tikal alis. Tikal alisnya jelas. Ini tikal alis di sini. Kemudian gandeknya dari gandek dan gonjonya. Itu. Kemudian ya ini adalah pamornya yang luar biasa. Nomor apa namanya? Pamor bonang serenteng Bonang. di Madura, di Sumeneb. Ya. Kemudian bawahnya ya tetap ada pakunya juga. Iya. Nah, Titik. ada bulut-bulutnya itu. Bonang sarenteng. Bonang sarenteng. Bonang itu anu kali ini kan itu. Tung ini. Nah, ding dong gitu. Ini. Jadi ini disebut ya istilahnya bonangnya lah gitu kan. Dan ini keraton, pusaka keraton. Ketika masa Kalau Citranala ini dari Panembahan ke Sultan, Panembahan Somalang. Panembahan dan Sultan. Sultan. Ini empunya. Kemudian yang menjadi ciri khasnya adalah abubung. Sapi katanya. Istilah Madura itu Sumeneb abubung, geger sapi kalau di Jawa. Geger. Nah, geger sapi ini di tengahnya kan ada muncul gitu kan. Nah, ini kelihatan. Ini Oh, tengahnya ini. tengah. Nah, Tengahnya Tikal alis. kemudian tikal alis di sebelah sini ada tikal alisnya. Ini pusaka yang keren, utuh, terawat. Ini sudah ratusan tahun ini. Jadi apa? Empu Citranala. Citranala. Empu Citranala ini meninggalnya di Pamekasan. Pamekasan. Di Pamekasan. Kenapa bisa pindah ke Pamekasan? Ya, itu ada banyak versi. Cuma yang jelas kita mengagumi karya-karya beliau dan kami yakin beliau itu adalah orang yang terpilih oleh Allah menjadi empu dengan karya dan karakter yang luar biasa. Gitu. Artinya kita tidak mau ikut larut dalam carut marut kenapa dia harus ke Pamekasan, tidak, tapi kita lebih pada menghargai karyanya. Berarti dua keris yang berbeda tadi itu, satunya dibuat di Sumeneb, satunya dibuat di Pamekasan. Ketika Iya. beliau masih di Pamekasan.
ya ketika beliau dari Sumenep ke Pamekasan, artinya beliau aslinya dari Sumenep. Cuma kemudian di akhir hayat dia ada di Pamekasan, bermukim di Pamekasan. Dan biasanya Citra Nadi biasanya tinggi ya. Iya. Ukuran kerisnya itu besar biasanya. Oh, maksud panjang kerisnya itu mas besar. Itu salah satu cirinya juga. Dan bisa saja itu juga diadopsi oleh empu-empu Sumenep ke Barat mungkin ya. Iya. Karena Maksudnya, Sumenep ke Barat ini juga besar-besar. Pamekasan, Sampang, gitu. Bangkalan. Oh, Ini luar biasa dengan bentuk istilah di sini perak. Mendok ya, mendok perak. Ini namanya caceleng. fungsinya beda. Ini fungsinya biasanya dulu itu raja kalau mau keluar dari keraton, entah itu rekreasi misalkan ataupun berburu, biasanya menggunakan warangka daunan. Daun udeng. Daun-daun. Kalau acara resmi biasanya menggunakan daunan. Daun itu yang seperti Ini daunan. oh, Ini daunan. jadi ada apa modelnya itu lebih Tuh. Artinya kalau berburu menggunakan apa sambil bawa keris yang seperti ini kan ribet. Tapi kalau ini kan simple. simpel. Nah, ada juga ada nam-nam, ada saron. Jadi macam-macam Macam-macam warangka di Sumenep ini. Jadi yang di sini hanya contohnya ada dua nih mas. Ada pangkon, itu ada pangkon. Patani. Patani. Nah, ini juga untuk outdoor lah, ini juga outdoor. Bukan untuk acara kedinasan lah istilahnya. Ya, untuk outdoor. Kemudian di udang-udang itu juga biasanya ada ukiran, misalnya. Ada dihias ukiran. Kadang ukiran kuda terbang, kuda dengan naga, kadang ya lubangnya Sumenep, ada seperti itu. Ini kan kayak ini handle-nya. Jadi Sumenep itu memiliki ragam bentuk handle. Ini masuk tumenggungan ya, tumenggungan ini. Dedernya. Tenangan bentuknya itu. Nah, Pegangan. ini pocuk marenges. Maksudnya ini yang ketumenggungan punya di eranya. Motifnya. Oh, motif tumenggungan namanya. Motif tumenggung. Sama, tak lepas dari ada kuda, ada naga, ada bunga-bunga. Terus juga lambangnya itu kuda, naga. Terus apa ada satunya lagi? Daun pale Nah, biasanya. dan yang Daun kemudian pale. yang sering muncul kan katanya jadi untuk lambangnya kebanyakan kuda. Nah itu Kuda. itu diambil, maksudnya dari mana kok kuda itu seolah menjadi hewan atau apalah yang kemudian selalu disematkan sebagai lambang. Itu ke kudanya Joko Tole sebenarnya. Oh, Jadi kan dari cerita tutur ah, bahwa Joko Tole dulunya punya kuda yang bisa terbang dan semacamnya. Mega Remeng ya? Mega Remeng. Jadi dari sana itu kan menjadi sebuah kebanggaan sehingga kemudian menjadi logo Sumenep. oh, Menjadi ikon. Kalau naga kan bangsawan. Istilah kalau naga itu kan sebenarnya dari luar pun golongan bangsawan itu persimbolnya juga naga. naga. Nah, tentunya kan dari beberapa empu tadi disebutkan kan ada atau tidak atau ya karya yang masterpiece lah, intinya karya yang paling bagus atau paling beliau sukai. Ada nggak setiap empu ini? Setiap mungkin tadi kan yang empu Berema yang kemudian Benwaju, kemudian di Karangtua, terus yang di Tenalang. Nah, itu dari beberapa empu ini karya masterpiece yang paling bagus ada atau tidak? Atau semuanya itu ya sama atau gimana itu mas? Tiap empu pasti punya masterpiece ya sih ya. Pasti ada. Saya malah beranggapan ini adalah salah satu masterpiece Masterpiece-nya. dari
Citranala. Selain yang Saujung, misalkan ada yang Saujung, karena itu pamor-pamor langka. Kalau yang seperti yang tadi dicontohkan itu kan biasa nulis semongko kan, yang sederhana. di pertama ini ya. Tapi ketika sudah Bonang Srenteng misalkan, kemudian ada Saujung di Citranala, itu sudah masterpiece yang luar biasa. Berarti masih ada buatan dari Empu Citranala ini khusus di acara kedinasan gitu. Kalau ini kan digunakan untuk outdoor gitu ya. Berarti kan pastinya kan ada yang senjata milik kerajaan yang memang dikhususkan untuk acara kedinasan buatan dari Empu Citranala. Enggak, begini maksudnya, Mas. Jadi dari sisi warangkanya, bukan dari bilahnya. Jadi kalau daunan seperti ini untuk dinas, ladang. Kalau ini kemudian dengundeng itu untuk outdoornya. Gitu. Sehingga kan nggak ribet. Kalau kayak gini kan mudah patah. Mudah patah. Intinya seperti itu. Ini kan enak. Ke fungsi kenyamanan. Oke. Jadi ya benar itu kayak keris. Itu sebenarnya sendiri Mas sekarang itu ya apa? Yang paling banyak dicari itu ya keris-kerisnya buatan dari siapa bersama, artinya yang langka dan itu orang masih apa ya jarang punya itu sebenarnya karyanya siapa itu untuk kerisnya. Yang jarang ya Citranala yang komersil. Iya. Maksudnya itu komersil itu yang secara nilai apanya itu Mas? Pamornya itu. Pamor langka. Kalau berbicara yang mana yang dicari, apa semuanya dicari, karena itu karya semua. Paling dicari yang langka. Cuma kalau berbicara kelangkaan ini dari sisi pamor, Unik. kerumitannya rata-rata di pamor rekan itu. Untuk pamor sendiri tuh Pak, itu ada nilai tersendiri, itu apa hanya sebatas nilai seninya saja? Untuk ketika diciptakan pamor tadi kan ada kan pamor banyak tadi itu diciptakan itu karena atas dasar apa itu? Dari permintaan si pemesan. Misal si pemesan ingin masalah keridikian misalkan. Oh jadi ada hubungan kesannya juga. Jadi keris itu adalah perlambang doa dari sang empu gitu. Dan yang juga yang mesan. Saya ingin punya ageman nih supaya usaha saya yang baru saya rintis ini berjalan dengan baik. Maka dibuatlah nunggak semi misalkan. Ada istilah nunggak semi. Ada yang ingin sudah usahanya jalan, ingin lancar misalkan, ya Bonang Srenteng bisa, melatih runce bisa gitu. Jadi kalau karirnya jabatannya ingin naik, bisa junjung derajat. Yang lebih top lagi ada Saujung. Nah, itu yang bagus gitu. Atau dia seorang penegak hukum misalkan, kemudian ingin masyarakat itu tunduk, begal-begal tunduk patuh, bisa menggunakan pamugum tolapa ya. Itu perlambangnya ada di tosan hajinya, ada di agemannya. Dan itu maksudnya kan sampai sekarang juga masih tetap maksudnya masih didasarkan gitu. Mungkin kan dulu ya era sekarang dengan dulu kan beda. Sama dari dulu sampai sekarang. Maksudnya untuk fungsi ketika orang sudah memegang layar tadi yang dari Citranala, kemudian efek terhadap orangnya ketika yang megang orang dulu di orang sekarang itu perasaannya juga yang dirasakan tidak masih sama ya Mas? Kalau masalah feel itu ya tergantung orangnya. Kalau saya sendiri lebih pada pelestarian. Kalau saya sendiri artinya tidak dua alam lah istilahnya. Urusan Yoni ya belakangan lah. Yang penting bagaimana pusaka-pusaka itu lestari, bagaimana artefak-artefak itu juga bisa dinikmati oleh anak cucu kelak, bagaimana generasi muda yang saat ini yang banyak yang takut untuk membuka keris sehingga berani
kita tanamkan bahwa dalam keris ini nggak ada setannya gitu loh. Nah, Iya. kita melihat keris itu menjadi sebuah keindahan. Itu Dari saja. seninya saja ya mas. Iya, keindahannya saja. Oke, kalau berarti kan banyak koleksinya ya. Kalau dihitung hari ini sudah berapa koleksinya? Nggak tahu ya. Banyak lah pokoknya. Salah satunya ini ya. Ya, salah Ini kan beberapanya ini. beberapa. Beberapa. Ini kan beberapa ini kan hanya beberapa gitu. Heeh. Drill penikmat keris. Iya. Ya terus gini. Pelestari lah. Pelestari. Oh iya juga gini mas, untuk membedakan keris, tadi kan sudah bahas beberapa empu-empunya kan, untuk membedakan keris, ini Madura, ini Sumenep, bahkan ini yang bukan Madura, itu bisa dilihat dari apanya mas? Untuk Dari membedakan sisi pamornya, kemudian dari bentuknya, Wilahnya. vilahnya. Salah satu contoh, saya atas ke sana. Nah, ini Jawa, ini Jawa. Kamu buka yang ini. dengan ciri-ciri, Keris Madura. Dibuka aja, dibuka aja. serem dan mungkin mas. Nah, bukanya tuh ini. Nah, Boleh. Ini, Nah. aku tak tahu. Tarik. Tarik. Nah, pelan-pelan. jadi dari bentuknya beda kan? Ah, Oh Bentuknya beda. iya, bentuk Kemudian warna pamornya, warna ini tengah-tengah ini. iya putih-putihnya kan beda. Eh, Lebih putih mana? putih. ya jauh yang ini. Jawa yang ini, Nah. Mas. Lebih banyak ini juga. Itu gampangnya. Gampangnya. Berarti kalau yang dari Jawa pamornya tipis ya. Tipis, ya. Tipis. Salah satu ciri-cirinya ini pamornya ya. Ini bentuknya ini segaluh. Oh, di bawah bagian bawah ini. Sorsoran ya. Sorsoran. Sorsoran. Beda kan? Iya. Nah, Terus ini kita kok ada kayak lekukan-lekukan. Nah, itu namanya loop. Luk. Itu namanya loop. Jadi Sumenep yang punya loop itu hanya Tampu Agung. Punten. Ya. Tampu Agung. Yang lain itu lurus. Itu pun loopnya loop 9, bilahnya agak lebar. Lebar bilahnya. Makanya pemahaman saya dulu juga maksudnya kan yang lihat keris Keris yang selalu ada leku-leku gitu kan. Ternyata lihat di Madura loh, kok lurus ini bang. Maksudnya ini keris apa bukan gitu kan. Karena bagi kita kan yang tidak paham tentang keris itu kan mungkin dari lekukan itu punya nilai tersendiri. Kalau misalkan ada 9 lekukan karena apa gitu, Filosofinya apa gitu kan. Kalau 7 apa itu memang ada filosofinya lah. Secara filosofi memang ada. Kalau 7 pitulungan gitu kan. Kalau 9 apa gitu, ada istilah-istilahnya. Kalau 3 itu jangkung. Tapi kalau untuk di Sumenep ini memang rata-rata lurus ya. Lurus brojol. Hmm. Sapokal katanya namanya. Lurus satu tadi sapokal. Yang unik dari perkembangan Tosan Aji di Madura, di Sumenep, ini tidak ada di Jawa. Kalau di Jawa kan tombak pasti ada Bawahnya itu. ada toyanya, ada tongkatnya kan. Apa istilahnya itu? Hulu. Hulu apa ya namanya sih? Nah, kalau di Madura pasca perang itu dijadikan ageman semacam keris. Disebut gulu. Gulu. Nah, itu ada satu. Itu pas perang setelah perang yang saat mana mas? Ya, setelah masa damai, Oh, berarti ini dulunya tombak. dulunya tombak. Oh iya. Kemudian kondisi sudah aman, damai. Aman. Kan nggak mungkin bawa tombak kemana-mana. Iya, terlalu Jadi, panjang ya. Terlalu panjang supaya enak di Bawah. bawah, akhirnya dikasih warangka seperti ini. Ini tombak akarnya. Oh iya. Tombak. Biji tombak. Juga ada pamornya tadi mas. Ada
Semua pasti ada. Nah. Kalau yang ini yang dari mana ini? Ini mana nih masih ini? Berumah itu. Berumah ya? Oh, rumah. Karakternya berumah hampir sama dengan kecapen itu. Tombak. Kayak kalau karang dua itu kayak bulat itu Sebastian. Melepau. Melepau. Menggunung. Melepau. Ada menggunungnya dia. Dan warangka di Guluk, ya, ini namanya Guluk, itu juga macam-macam. Ada yang kongbukongan, ada yang serabedi, Serabedi. kemudian ada tarsentar. Nah, ini namanya petkepet kalau salah. Yang model seperti ini cepat-cepat. Iya, ini kan fungsinya buat nyantol di ini, Saru. di sarung, Saru. apa. Biasanya kan kalau di desa pakai sarung. Dan di masyarakat pada saat ini mereka lebih suka membawa gulu dibandingkan keris. Kenapa tuh, Mas? Apa karena dilihat kalau Atau bus kan mungkin terlihat karena lebih simpel gitu. Begini, di kalau keris ini kan secara kasta itu kan banyak di pembesar-pembesar, Pembesar. pejabat. oh, Kalau tombak itu biasanya di masyarakat. masyarakat umum. Jadi kastanya memang ada di bawahnya keris. Keris. Makanya di Babat Sumenep pun ketika berperang pasti awalnya dari saling panah, saling tombak, saling pedang. Ketika semua sudah selesai baru mengeluarkan Keris. agumannya masing-masing. Harus face to face raja-raja biasanya. Ya itu keris menjadi sebuah aguman. Dia senjata pamungkas. Yang terakhir. Nah, yang dikeluarkan ketika semua sudah selesai dikeluarkan gitu. Ketika semua senjata sudah digunakan gitu. Bahkan kalau di bukunya Weri Sastro itu di Babat Sumenep, jadi bagaimana Pangeran Botokote itu berperang dengan Bali, antara Bali waktu itu saling panah, saling tombak, kemudian saling pedang, sama-sama linui kan waktu itu. Akhirnya belum mengeluarkan pusakanya, kerisnya itu. Kerisnya. Perang melawan kerisnya dengan bersenjata keris, yang kemudian keris itu jatuh karena kan nggak mempan di baju Iya. keris ini nggak mempan, Medes. tak medes, Teguh. 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 Kerisnya diambil kemudian ditusukkan oleh musuh itu. Dengan keris, berarti ditusuk dengan kerisnya sendiri. Iya, akhirnya gugurlah Si Pangeran Botokote. Botokote itu. Nah, jadi kan sudah dari tadi sudah bahas perihal keris, terkait jenis, kemudian empu. Nah ini kan sebenarnya sudah yang kita keris bahas. Terus harapan dari para pecinta Tosan Haji ini untuk para pemuda, para masyarakat umumnya ini seperti apa untuk sebenarnya ke depannya terkait pusaka-pusaka Tosan Haji ini. Karena kan sekarang sudah pemudanya ini ya bisa dikatakan gimana berbeda era gitu. Ya harapan saya semua akan berkeris pada masanya. Itu harapan saya. Dan saya berharap generasi muda itu tidak takut untuk merawat pusaka sangkolnya. Ya, itu sangkol itu kalau bagi orang desa kan bukan hanya tanah, tapi juga berupa pusaka. Entah itu tombak, guluk maupun keris. Itu harus dirawat supaya anak cucunya nanti bisa menikmati keindahannya. Dan tahu lah terkait cerita-cerita orang dulu bahwasanya ada apa saja yang sebelum itu ya. Betul. Oh, engkau lambek kain di Ria. Itu kan Menjadi kebanggaan. ada kebanggaan. Gitu. Kemudian kalau kami di Panji Jogoto itu tidak mau muluk-muluk, kami ingin lebih yang konkret saja. Jadi kami ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tahu bahwa di Sumenep ini memiliki banyak peninggalan empu-empu yang luar biasa. Seperti yang disebutkan tadi ada talesek, kemudian ada sergeng, ada tompat dan semacamnya, ada berumbung. Dan itu nanti akan kami kumpulkan dalam museum pusaka. Kan lucu, Sumenep
disebut kota keris. Kota keris. Galerinya di mana? Iya. Seperti ini kira-kira. Jadi kami ingin konkret saja lah, nggak muluk-muluk. Kami semua swadaya ya Mas ya. Kami semua swadaya, tidak berharap uluran bantuan dana hibah dan semacamnya dari pemerintah. Kami tidak seperti itu. Kami ingin berkarya benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Karena kalau kami berkarya hanya berharap dana hibah, Nunggu sampai kapan? nyungsep akhirnya Mas. Saya yakin itu. Tapi kalau kita berkarya dengan hasil keringat kita sendiri, itu akan lebih mulia. Itu dari kami. Mungkin dari Mas Venus, monggo. Ya, dari saya, biar juga para pemuda-pemuda yang tidak mengenal keris bisa mengenal keris, bahkan pusaka-pusaka lainnya. Karena ini kan era kuno ya, Iya. sekarang sudah era modern. Ada gadget. Iya kan? Tapi kalau saya pribadi banyak belajar dari keris. Kenapa ini keris ini diciptakan, pamornya seperti apa, terus filosofinya apa, dan kehidupan. Banyak saya belajar kehidupan, saya menemukan filosofi-filosofi yang baik di dalam keris. Ya semoga semakin maju, ya, semakin banyak komunitas-komunitas, semakin inilah masih ya. Bisa bersinergi semua. Sinergi semuanya. Dan museum itu semoga tepat tercapai. Ya, semoga musim juga tercapai. Nah itu ya kan yang paling dinantikan kan gitu. Iya. Ya, betul. Ya itu saja dari saya. Dari Masih mungkin, Jadi, monggo. sebenarnya sama dengan Mas Anwar, jadi sebagai sarana edukasi. Jadi nantinya kita pada konsepnya ini pada pelestarian tangguh-tangguh Tangguh. pusaka, khususnya Sumeneb. Jadi kita mengumpulkan artefak para karya-karya empu. Ya. Ya. Jadi memang menarik untuk saat ini kita tetap harus mempelajari keris karena selain seni juga ada nilai-nilai yang tetap bisa kita pelajari. Ya seperti tadi kita datang dari Surabaya nyampe Lampung Merus, selamat datang kota keris. Tapi ketika nanya Masih ada di Surabaya? enggak semua. Kalau datang dari Ketika Surabaya. orang-orang itu kan orang luar Ya. melihat selamat datang kota keris, nanya galerinya di mana, kan lucu kalau nggak ada. Nah, itu tulisannya besar tapi galerinya nggak ada. Ya semoga juga museum kita, ya kan, termasuk Sumeneb Kota Keris, museum kita nanti bisa dikenal di mata dunia. Amin, amin. Karena kan itu bentuk kebanggaan dari kita masyarakat Sumeneb khususnya yang ya merawat atau ya masih peduli dengan pusaka-pusaka nenek moyang kita. Mungkin sampai di sini untuk pembahasan keris kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, ya mohon dimaafkan lah. Karena salah dan benar ya masih milik hak manusia. Mungkin sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.